kita lanjut ke 2 sekolah, tapi sudah disampaikan oleh Mas Hendy bahwa kita tidak akan mengulas seperti tadi. Kita langsung kepada poin tentang nilai-nilai yayasan dan keunggulan-keunggulan dari Santa Pelindung, ya, supaya lebih strict lagi karena kita mengingat waktu kita tinggal kurang lebih setengah jam sampai jam 2, supaya ada penguatan yang lebih dari Mas Hendy, Pak Adi, dan Pak Heri. Baik, kita lanjut ke SMP Santa Rafael dan akan dilanjutkan oleh SMP Santa Teresia. Kepada Ibu Heni Tayu dari SMP Santa Rafael, disilakan, Bu. Halo, Ibu Heni. Masih di mute, Ibu. Masih di mute, Bu Heni Tayu. Halo, ya. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak-bapak narasumber yang diberkati Tuhan, Ibu fasilitator, ibu-ibu kepala sekolah, bahkan para instruktur, pada saat ini izinkan kami untuk men-share apa yang sudah kami buat. Mohon maaf sebelumnya kalau masih banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heri, aduh sungguh luar biasa. Namun kami, ya apa yang kami buat mungkin masih jauh dari itu, tapi yang pasti kami akan berupaya untuk lebih melengkapinya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kami membuat berdasarkan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Mohon maaf sedikit ya, ada kami dari awal karena persiapan yang kami buat seperti ini nanti hilang kalau dipotong Pak Mas Hendy. Jadi dari awal dulu supaya kalau nanti dipotong langsung nanti enggak tahu mau bilang apa lagi nanti Pak. Jadi ini dulu, kemudian jadi seperti ini landasan filosofisnya, misi dan identitas pendidikan Katolik, bahwa kita sebagai sekolah Katolik memiliki ciri khas yang nampak pada konsep Kristiani tentang hidup yang berpusat pada Kristus. Kemudian dalam hakikat pendidikan Katolik, ada integrasi iman, budaya kehidupan, yaitu yang dicapai dengan mengintegrasikan semua aspek yang berbeda dari pengetahuan manusia melalui semua mata pelajaran yang diajarkan dalam terang Injil. Integrasi iman dan kehidupan yang dicapai melalui pembentukan keutamaan Kristiani yang memampukan hidup baru dalam Kristus. Kalau hakikat pendidikan Pancasila, seperti yang sudah tahu bahwa nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian landasan psikologis, yaitu yang pertama mencari kebijaksanaan dan kebenaran, kemudian mengintegrasi iman, budaya, kehidupan, di mana komunitas sekolah sebagai umat beriman harus berperan dalam mengubah dan menciptakan budaya dalam terang Injil, di mana sekolah harus mempersiapkan para siswa untuk menghubungkan iman Katolik dalam perbuatan hingga menjadi suatu budaya atau kebiasaan. Kemudian landasan berikutnya didukung oleh kesaksian Injil. Para guru mempunyai peran yang vital, baik secara pribadi atau bersama-sama dalam menciptakan iklim sekolah yang Kristiani. Kemudian seorang yang dapat menjadi teladan dalam hal iman, kebajikan, dan kasih. Di mana teladan para guru di komunitas sekolah memainkan peran yang vital bagi identitas sekolah. Menjalankan semangat Injil, berpihak pada yang lemah. Guru yang baik akan memusatkan perhatian bukan hanya pada anak-anak yang pintar, tapi juga kepada anak-anak yang kurang pintar, yang bermasalah, atau yang
mereka yang jauh dari iman. Menjalankan tugas panggilan guru dengan sukacita, yaitu landasan psikologis, kemudian landasan sosiologi, berfokus pada manusia secara keseluruhan, di mana perkembangan manusia seutuhnya di dalam Kristus untuk menemukan kepenuhannya dan kesatuannya. Landasan sosiologi yang kedua menyatukan para siswa dengan Kristus. Sekolah Katolik adalah sekolah yang didirikan atas dasar Kristus, mempersatukan Kristus dengan sikap ya para siswa. Dihidupi oleh kesatuan persekutuan dan komunitas. Meningkatkan solidaritas bagi sekolah di masa sekarang ini. Kemudian sekolah dengan suasana kekeluargaan yang hangat, akrab, dan bersahaja. Kemudian melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Kerjasama ini tidak saja untuk urusan akademik, tapi juga merencanakan dan mengevaluasi efektivitas misi sekolah tersebut. Kemudian landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong para peserta didik untuk bersikap aktif, menyampaikan informasi, mempunyai hasrat belajar terus-menerus, sehingga menemukan cita-cita dan dapat menggunakan media teknologi dengan benar dan tepat. Media teknologi dapat menjadi sarana untuk mencari kebijaksanaan. Sekolah dapat menciptakan keharmonisan iman, budaya, dan kehidupan dengan penggunaan teknologi yang dapat mencapai keharmonisan tersebut. Kemudian ada prinsip pribadi manusia, ada prinsip-prinsip nilai tentang hak asasi manusia, prinsip nilai dan prinsip tentang hubungan antara individu dan masyarakat, prinsip kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama, prinsip solidaritas dan subsidiaritas, prinsip partisipasi, prinsip demokrasi, dan prinsip pendidikan Santo Yohanes Baptis de la Salle. Kemudian 7 pilar kerangka pendidikan, yaitu digerakkan oleh misi, kemudian ada profil lulusan, kepemimpinan yang strategis, proses transformatif, peran guru yang lebih luas, formasi berkelanjutan, kontekstual, dan relevan. Kemudian nilai-nilai karakter, pada pertemuan lalu sudah kami sampaikan, nilai-nilai karakter, yaitu selain ketiga nilai dari YPK itu, yaitu menjadi seperti Kristus. Itu sama ya, kami dari yayasan, karena visi kami, visi sekolah, yaitu membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat Santo Rafael. Jadi di nilai-nilai yang ada adalah menjadi seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais. Kemudian nilai yang diambil dari pelindung kami atau semangat Santo Rafael, yaitu jujur, peduli, dan disiplin. Itu yang nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan. Kemudian visi misi yayasan, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan Katolik yang integral dan unggul berdasarkan semangat solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Kemudian visi misi sekolah kami membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat Santo Rafael. Sedangkan misi mendidik putra-putri bangsa menjadi seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, mengabdi masyarakat, pejuang kemanusiaan, dan pelestari lingkungan hidup. Jadi itu beberapa yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Mohon pencerahan ya dari narasumber semuanya agar boleh kami menulis naskah akademik yang lebih baik dan yang lebih benar. Terima kasih. Dikembalikan kepada fasilitator.
Ya, terima kasih Bu Heni. Baik, kita lanjut ke sekolah berikutnya, yaitu SMP Katolik Santa Teresia. Disilakan Ibu Paula Romondor. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat baku dapa lagi. Yang kami hormati, para narasumber, Pak Heri, Pak Adi, Mas Hendi, dan Ibu fasilitator yang cantik, Ibu Lili. Sebelum kami memaparkan hasil kami, pertama-tama kami mohon maaf karena apa yang akan kami sampaikan mungkin tidak sama dengan sekolah-sekolah terdahulu. Kami membuat kerangka untuk penyusunan kurikulum ini, pengembangan kurikulum ini, tetapi sekali lagi saya mohon maaf karena tidak sama seperti sekolah-sekolah yang sudah mempresentasikan terlebih dahulu. Apa yang akan kami sampaikan ini mungkin masih banyak kekurangan, dan untuk itu kami memohon kepada para narasumber untuk membantu memberikan pencerahan kepada kami untuk lebih baik dalam penyusunan kerangka. Jadi saya akan coba dengan apa yang sudah kami buat pada kesempatan ini. Ya, pertama kami menyampaikan analisa kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Yang pertama, masyarakat sangat membutuhkan lembaga pendidikan yang dapat menampung anak-anak usia sekolah, pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, masyarakat membutuhkan lembaga pendidikan yang mampu melaksanakan pendidikan intelektual, emosional, psikomotorik, sosial, dan religius. Ketiga, masyarakat mengharapkan terwujudnya suatu sistem pendidikan yang tidak hanya terpusat pada teori semata, melainkan juga praktek, baik yang diprogramkan melalui kurikulum inti maupun ekstrakurikuler. Nilai-nilai inti core values SMP Katolik Santa Teresia Malalayang, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, moralitas yang kuat, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, gotong royong, menghargai kebinekaan, berdaya nalar kritis, berwawasan global, kerja keras, menguasai iptek, inisiatif, inovatif, daya saing kuat, karitatif, solidaritas, dan subsidiaritas. Selanjutnya, naskah akademik SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Yang pertama, pendidikan dilaksanakan secara holistis, di mana pendidikan menyangkut seluruh dimensi kehidupan anak didik sebagai manusia, yakni dimensi intelektual, emosional, afektif, psikomotorik, keterampilan, sosial, etis, moral, dan religius. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan secara holistis berdasarkan nilai-nilai inti sekolah, core values, di mana nilai inti sekolah merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam Pancasila. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai iptek, seni, Pancasilais, memiliki semangat sosial dan etis moral yang kuat, serta semangat religius yang tinggi. Berikut pendidikan dilaksanakan berdasarkan fungsi pendidikan nasional dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki integritas ilmiah, moral, dan religius. Pendidikan karakter yang kuat dibutuhkan agar iptek yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peradaban manusia dan membangun masyarakat yang bermartabat. Albert Einstein, fisikawan Jerman, mengatakan, pendidik harus mendidik ilmuwan yang tidak hanya berotak besar, tetapi juga berjiwa besar. Berotak besar artinya harus menguasai ilmu, sedangkan berjiwa besar artinya harus memiliki moral yang kuat. Mengapa? Karena ilmu itu netral. Ilmu tidak mengenal baik atau buruk. Yang membuat ilmu itu berkat atau malapetaka bagi manusia adalah ilmuwan itu sendiri, dan itu tergantung pada sistem nilai yang dianut ilmuwan itu. Dalam konteks pendidikan, sistem nilai yang dianut oleh pendidikan adalah nilai kemanusiaan, yaitu mendidik manusia muda secara holistis dan terintegrasi dalam aspek intelektual, moral, dan agama, religius, sehingga kelak menerapkan ilmunya melulu untuk meningkatkan peradaban manusia, membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang bermartabat. Ilmu itu kekuasaan, knowledge its power, kata Francis Bacon, filsuf Inggris. Kalau mau menguasai alam semesta, harus menguasai ilmu, bukan untuk menguasai sesama manusia. Sebab jika demikian, terjadilah malapetaka dahsyat bagi umat manusia. Pikiran ilmuwan seperti di atas inilah yang sesungguhnya melatar belakangi program pendidikan karakter yang kini ditekankan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter dilaksanakan dari hal-hal kecil dan sederhana dengan penuh cinta. Spiritualitas Santa Teresia yang menjadi pelindung sekolah kami. Untuk memanusiakan manusia yang lain, filosofi GSSJ Ratulangi. Pelaku pendidikan melaksanakan tugas masing-masing dengan cinta. Maka 4 kompetensi guru yakni profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Model kurikulum yang dilaksanakan adalah model kurikulum berdasarkan isi atau substansi. Tujuan pendidikan SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki integritas pribadi, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, bermoral kuat, memiliki semangat religius dan sosial, serta disiplin, sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Kedua,
menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan pendidikan pada strata pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, mampu menjadi sumber daya manusia yang memberi kontribusi yang bernilai dalam membangun bangsa dan negara. Keempat, menghasilkan lulusan yang menerapkan ilmunya demi meningkatkan peradaban dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Langkah-langkah SMP Katolik Santa Teresia Malalayang untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni pertama, seluruh potensi yang dimiliki sekolah harus dioptimalkan secara terintegrasi. Dua, seluruh komponen pendidikan harus berfungsi dengan baik. Tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, orang tua, yayasan, dan pemerintah. Indikator pencapaian tujuan pendidikan SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Yang pertama, peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah sosial dalam masyarakat secara ilmiah dan tepat. Berikut, peserta didik mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Berikut, peserta didik mampu membedakan baik dan buruk dan mengharuskan diri untuk melakukan hanya yang baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain atau masyarakat. Berikut, peserta didik mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat dalam berbagai dimensinya, sesuai potensi dan bidang keahliannya. Peserta didik ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial, budaya, seni, dan keagamaan. Analisa kebutuhan SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Pertama, pengadaan fasilitas IT dan pelatihan penggunaan IT. Berikut, tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah ada perlu diadakan penguatan dalam hal tanggung jawab sebagai guru dan pendidik yang memiliki sense of belonging atau rasa memiliki sekolah. Penambahan ruang kelas, pengadaan ruang laboratorium IPA, tenaga laboran, bahan praktek IPA, pengadaan alat kesenian. Potensi kebutuhan SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Yang pertama, tenaga pendidik dan kependidikan linier dengan kualifikasi pendidikan. 90% tenaga pendidik berstrata 1, S1, dan ada 1 sudah menyelesaikan S2, walaupun ada 1 yang masih belum S1. Berikut pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut jumlah peserta didik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya letak geografis sekolah yang sangat strategis berada pada jalur Jalan Trans Sulawesi serta Rumah Sakit Umum Pusat. Juga ada beberapa perguruan tinggi yang mengitari persekolahan kami, juga daerah perkembangan serta perluasan kota. Demikian presentasi kami dari SMP Katolik Santa Teresia Malalayang. Kami sangat mengharapkan para narasumber untuk dapat membantu kami untuk mengembangkan rencana kami dalam pembuatan kurikulum, karena kami menyadari apa yang kami sampaikan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Terima kasih, kami kembalikan kepada fasilitator Ibu Lili. Terima kasih banyak Ibu Paula. Baik, kami tambahkan 1 ya Mas Hendy, dari SMP Katolik Siti Fatimah.
Kalau tadi terdata baru 6, tapi ini setelah saya lihat ada Ibu Veronica. Kepada Ibu Veronica disilakan. SMP Katolik Siti Fatimah. Mohon dibatasi ya, bisa 5 sampai 10 menit langsung ke intinya seperti yang disampaikan oleh Mas Sandy. Nilai-nilai yayasan dan keunggulan dari Mantap Lindung. Kepada Ibu Veronica dari SMP Siti Fatimah. Masih di mute, Bu? Di unmute dulu, Bu. Kiri bawah, Bu. Di kiri bawah. Kata mute itu diklik, Bu. Ada kata mute di bawah kiri, diklik. Bu Veronica bisa mendengar suara saya, Bu? Saya bantu untuk men-unmute. Jadi di kiri bawah komputer Ibu atau laptop ada kata mute. Sudah, Ibu. Ini sudah Ya, unmute. silakan. Ya, silakan Bu Veronica. Sudah bisa kedengaran? Sudah terdengar, Ibu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu pertama-tama saya patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa kembali bertemu walaupun hanya melalui Zoom. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Heri, Bapak Heidi, Bapak Adi, dan Ibu fasilitator kami, Ibu Lili. Nah, kami coba memaparkan apa yang menjadi pembicaraan antara kepala sekolah dengan guru-guru. Namun pertama-tama saya akan memaparkan juga kondisi real yang tentang sekolah kami. Sekolah kami SMP Katolik Siti Fatimah Manado terletak di Jalan Pogidon 1 nomor 26, Bitung Karangria, Kecamatan Tumingting, Kota Manado. Sekolah kami berada di paling ujung utara yang berhadapan dengan Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan ada Siladen. Jadi memang di pinggiran pantai dan paling utara. Tentang lokasi sekolah, memang sekolah kami memang tidak berada di tempat strategis. Bahkan ada pengawas yang mengunjungi, mereka katakan ini lebih tepat dikatakan rumah orang yang berduit, artinya rumah orang kaya, karena ini hanya seperti rumah. Jadi lokasinya jauh dari jalan utama, jalannya itu ke arah Pantai Buntu, jadi memang ya sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian waktu berapa tahun lalu, waktu berdiri sekolah ini memang sekolah yang termasuk sekolah unggul, sekolah top di Manado, memiliki siswa yang banyak, yang kita tahu kurang lebih 300 siswa. Tapi sebelum itu sekolah ini memang baru satu-satunya sekolah swasta, ada sekolah swasta yang lain tetapi agak jauh. Nah, setelah berdirinya 3 sekolah negeri yang sangat besar yang mengapit kami, dari utara SMP Negeri 3, dari selatan SMP Negeri 5, dan dari timur adalah SMP Negeri 11, kalau barat so pantai. Jadi memang kami memang diapit, sehingga siswa kami memang sangat sedikit, ya, tinggal 71 orang. Tapi walaupun hanya sedikit, kami masih memiliki nilai-nilai yang begitu kami banggakan, nilai-nilai inti yang kami sudah terapkan pada anak-anak didik kami, yang sampai saat ini memang boleh dikata kelihatan, nampak dia punya nampak dia punya kenyataan yang memang ada. Nah, saya akan mencoba untuk men-share tentang sekolah kami.
Saya mulai dari latar belakang, yaitu Indonesia, ya kita bisa lihat di situ telah meletakkan fondasi kebijakan pendidikan berdasarkan dasar 45, pasal 31 dan seterusnya. Karena ini mengingat waktu yang hanya diberikan waktu yang singkat, nah sedikit ya, karena ini seperti tertutup dengan foto saya, karena operator sudah kembali ke rumah karena tidak sehat lagi. Saya kurang mengerti di laptop, biasa cuma menggunakan HP, ini seperti tertutup sedikit dengan bisa dibantu untuk mengeluarkan ini foto ini yang peserta. Ada yang bisa bantu? Aduh, bagaimana ya? Nah, sudah. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi saya mulai dari latar belakang SMP Katolik Siti Fatima yang merupakan salah satu sekolah swasta di Kota Manado dengan jumlah siswa 17 orang siswa. Bisa dilihat untuk hasil capaian belajar siswa cukup baik. Selain itu, menerapkan pendidikan karakter yang terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas belum 100% berjalan dengan baik, karena sekitar 1 tahun lebih saat pandemi COVID-19 membuat siswa belajar di rumah, dan bisa dilihat motivasi belajar siswa menurun karena berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Dilihat dari segi kualitas guru, SMP Katolik Siti Fatima terdiri dari 10 orang guru, 2 orang guru PNS, dan 8 guru orang honorer, semuanya sudah SPD. Selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, semua guru aktif memberikan pembelajaran. Setiap semester membuat perangkat pembelajaran, namun saat supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, khususnya untuk RPP, tidak sinkron dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ternyata masih ada guru yang belum paham penerapan kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena guru yang bersangkutan kurang mengikuti sosialisasi pelatihan ataupun workshop. Selain itu, guru yang bersangkutan kurang aktif mencari tahu perkembangan dunia pendidikan dan cenderung menggunakan metode konvensional saat mengajar. Nah, landasan yang bisa kita lihat dibaca di Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI 19 tahun 2017, PP nomor 53 tahun 2020, Peraturan Pemerintah PP nomor 19 2005, dan PP nomor 32 tahun 2013, dan Permendikbud 20 tahun 2016. Nah, landasan hukum sekolah penggerak pemerataan mutu pendidikan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 45 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya berkenan dengan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar, tetapi juga hak atas mutu pendidikan yang setara. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jaminan atas akses dan mutu pendidikan tersebut menjadi tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Solusi yang direncanakan untuk mengatasi masalah mutu pendidikan di SMP Katolik Siti Fatima dengan menerapkan pendidikan karakter PPK yang dikembangkan berdasarkan visi dan misi sekolah SMP Katolik Siti Fatima. Visi SMP membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, rela berkorban sesuai semangat Bunda dari Fatima. Misi SMP Siti Fatima mewujudkan komunitas di sekolah yang menjunjung Mohon maaf Ibu Veronica, apakah bisa langsung ke poinnya saja karena kita ini sudah jam 2 ya. Katolik yang berdasar pada tral di mana iman Kristus menjadi pedoman. Ya, loh. Interupsi, Bu.
Bu Veronica, Oke. interupsi. Jadi bisa Boleh dibaca ke poinnya saja, ya. Yang lain kami bisa rencana, baca. ya. Ya, ke intinya Oke. saja, Pak. Ya. Rencana program transformasi sekolah tahun 2020 SMP Katolik Siti Fatimah. Jadi kita lihat yang pertama pokok program, bentuk kegiatan, sasaran pelaksanaan, waktu, tempat pelaksanaan. Yang pertama pembuatan, ya ini bisa dibaca karena ini adalah umum ya. Kemudian kita lanjut pada religius ya. Religius, apel pagi, untuk apel pagi. Kemudian saat pelaksanaan itu apel pagi, siswa dan guru, kepala sekolah dan guru. Setiap pagi sebelum KBM di halaman sekolah. Kemudian ada pemutaran lagu nasional. Pemutaran lagu nasional, siswa dan guru, kepala sekolah dan guru, setiap pulang sekolah, di sekolah. Baru ada lomba PBB, siswa, kepala sekolah dan siswa disesuaikan di sekolah. Kemudian untuk mandiri diintegrasikan di setiap mata pelajaran. Membersihkan ruang kelas, siswa, kepala sekolah dan guru setiap pagi dan setiap pulang sekolah. Baru gotong royong pelaksanaan kerja bakti, kebersihan siswa, kepala sekolah dan guru disesuaikan sekolah. Kemudian nilai integritas, penerimaan peserta didik baru PPDB, guru, kepala sekolah dan guru pada bulan Juni. Kemudian baru pelaksanaan MPLS, kegiatan siswa, kepala sekolah dan guru. Baru pelaksanaan lomba seni dan budaya, kegiatan lomba siswa, kepala sekolah disesuaikan di sekolah. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu yang hanya dibatasi karena memang sudah mungkin sudah lewat. Nah, mohon para narasumber untuk membantu kami mengembangkan kurikulum karena kami tahu bahwa kami masih banyak kekurangan dalam mengembangkan kurikulum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Veronica. Sepertinya SMP Katolik Santo Laurentius belum ada ya. Ya, belum bergabung. Jadi itulah akhir dari presentasi ketujuh sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado. Dan baik, kita masuk pada lanjutan dari Pak Heri ya, Pak Heri. Tadi baru sampai pada poin 3. Jadi akan dilanjutkan pada poin 4, 5, dan 6. Silakan Pak Heri. Ya, Bu, ini saya lanjutkan dulu untuk masuk ke Pak Heri nanti landasannya. Ya, baik, ya, Mas Hendi. Yang pertama nampaknya dari Yayasan Keuskupan Manado perlu secara tegas tadi yang dikatakan Pak Heri untuk memilah mana yang menjadi naskah akademik dan mana yang nanti akan kita tuangkan dalam naskah kurikulum. Dan itu nanti mohon Bu Lili untuk coaching selanjutnya, tugas secara jelas untuk memilah hal itu. Yang pertama, naskah kurikulum, naskah akademik yang akan kita buat adalah tegas untuk memasukkan sumber-sumber untuk penyusunan kurikulum, di mana saat ini ya bertolak dari kehidupan nyata, lalu nilai-nilai inti dari keuskupan, yayasan keuskupan, keutamaan-keutamaan dari pelindung sekolah, ya, perlu kita pertegas lagi. Lalu masyarakat, budaya masyarakat bagaimana, unsur-unsur budaya yang kuat di bagian mana, karena ini menjadi bagian dalam pembentukan pola pikir, pola perasaan, dan tindakan. Lalu bersumber pada kebutuhan anak, pembelajaran abad 21, contohnya bagaimana kita mengupayakan untuk berpikir kritis, lalu meneladankan kolaboratif pada anak-anak, lalu menciptakan ruang lingkup belajar yang sesuai dengan konteks, karenanya pada saat ini dalam FGD yang kita lakukan, kita perlu mempelajari konteks semuanya agar kita paham betul dinamika anak kita, peserta didik kita. Lalu penguasaan terhadap teknologi informasi seperti apa. Lalu selanjutnya berdasarkan dari pengalaman kurikulum sebelumnya, kan pengalaman kurikulum yang Bapak Ibu lakukan itu,
kita mau mengembangkan atau mendesain. Jadi tidak serta-merta langsung kita membuat kolom dan mata pelajaran, tetapi perlunya kita mempertajam di sini untuk pembuatan naskah akademik adalah mempertegas di mana sih sebenarnya sekolah kita, sekolahku, sekolah milik Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu kepala sekolah itu menjalankan kerasulan pendidikan, itu memetakan dimensi-dimensi ini, 5 hal ini yang pokok untuk naskah akademik. Baru selanjutnya nanti kita akan berbicara soal pengembangan kurikulum. Begitu. Lalu mengapa sih kok ada seperti ini, kita harus membuat seperti 5 hal pokok ini, Bapak Ibu? Karena kita akan membuat kurikulum unggul. Kurikulum unggul yang bagaimana? Kurikulum unggul yang mengintegrasikan nilai-nilai, baik itu nilai-nilai budaya, yang nanti akan menjadi keutamaan-keutamaan, maupun nilai-nilai kristianitas kita, atau nilai-nilai yang dari keutamaan-keutamaan Santo Santa Pelindung, atau nilai-nilai dari Keuskupan Manado. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita perlu sedikit untuk mempertegas lagi. Ini naskah akademik, ini nanti akan dituangkan ke naskah kurikulum. Lalu kenapa sih kok kita harus melakukan itu semua? Dari 5 hal pertanyaan tadi, 5 hal pokok pertanyaan yang menjadi sumber penyusunan kurikulum, saya akan tunjukkan bagaimana kurikulum unggul Bapak Ibu nanti akan kita gunakan untuk mempraktekkan keteladanan, di mana kita juga menjadi bagian dari pembelajar. Guru, seperti yang dikatakan Bu Derwarto dan Pak Heri, adalah jantung kurikulum, maka guru adalah teladan yang pertama, seperti kata Ki Hajar Dewantara, engarso sung tulodo, guru di depan itu memberi teladan. Kita masuk ya, kita nanti perlu mempertegas lagi, Bu Lili dan Bapak Ibu, kepala sekolah dan Waka yang ada di sini, baik itu pengembang kurikulum yang mungkin menyaksikan acara ini. Kita ada 3 nilai inti dari yayasan ya. Nah, tegas saja ada 3 nilai inti dari yayasan, yakni karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Dan ini keutamaan-keutamaan, bisa kita ambil dari keutamaan-keutamaan itu, kita akan mengintegrasikan, yakni, ini sebentar, kita akan mengintegrasikan, ini, nilai-nilai inti yayasan atau keutamaan-keutamaan sekolah, budaya dan profil pelajar Pancasila untuk membangun budaya sekolah, dan nantinya akan kita tuangkan dalam naskah kurikulum kita. Salah satunya membangun kompetensi dasar, atau yang akan kita teladankan, ya, ini nilai-nilai apa, keutamaan-keutamaan apa, karena pendekatan kita adalah pendidikan berbasis nilai. Oke, lanjut saja ke nilainya Yayasan Manado. Bijaksana seperti apa? Yang bernaung dalam nilai solidaritas ada keutamaan. Ini dalam sini keutamaan ya, kita bicara soal ini keutamaan saja karena perlu kita tegaskan lagi antara nilai dan keutamaan. Bijaksana seperti apa? Bijaksana seperti yang dikatakan Sam Ratulangi, Sitau Tumau Tuo. Yakni pembelajar ini praksis moralnya atau yang kita namakan dengan indikator-indikator, entah itu indikator sikap atau indikator praksis moral, kita bisa bebas di sini. Jadi masing-masing sekolah ketika kita menerapkan KTSP berbasis nilai, itu untuk keutamaan-keutamaan ini bisa berkembang sesuai dengan analisis kebutuhan yang Bapak Ibu temukan dalam riset naskah akademik Bapak Ibu. Gitu ya, ini nanti tidak sama semuanya. Jadi masing-masing sekolah berhak untuk menentukan mau dibawa kemana sekolah kami sesuai dengan analisis kebutuhan yang Bapak Ibu temukan dalam naskah akademik. Itulah fungsinya kita membuat naskah akademik yang komplit, yang kuat, yang berdasar. Satu ya, kita sebutkan saja, misalnya bijaksana, ini dari
Samratulangi, pahlawan kita. Pembelajar mengaplikasikan semangat kepedulian. Lalu pembelajar yang bagaimana? Ini maaf, ini harusnya di sini. Salah, sebentar. Ini sebenarnya masuk dalam berpikir kritis. Saya ganti aja di sini. Oke. Lalu pembelajar memiliki semangat keadilan dan berpihak pada yang lemah. Itu kan bagian dari bijaksana, nilai inti solidaritas. Lalu pembelajar bersemangat syukur, belajar dari kebijaksanaan tarima engket. Itu kan wujud syukur. Jadi jelas ya keutamaan nilai inti, keutamaannya bijaksana, kita ambil dari pahlawan Samratulangi, ada indikator-indikator atau kata kerja operasional yang kita tuangkan, yang akan kita teladankan. Lalu berpikir kritis, nah ini profil pelajar Pancasila masuk di sini dalam semangat solidaritas. Dalam nilai solidaritas ada profil pelajar Pancasila berpikir kritis. Pembelajar memiliki kejelian berpikir dan melihat untuk mengolah informasi atau computational thinking. Ini sama ya, maaf. Ini tadi waktu ngopi keliru, salah sebenarnya. Bentar. Ini harusnya masuk di atas. Oke. Nah, lalu dengan berpikir kritis ini keutamaan dari profil pelajar Pancasila, pembelajar dapat menemukan masalah akibat sampah, ini yang angsa putih, sekolah angsa putih, dan mengolah sampah menjadi materi bersifat ekonomis, memiliki daya jual. Lalu pembelajar mencintai pencarian atau observasi, discovery, dan penelitian layaknya Santo Antonius, pelindung sekolah. Ini gotong royong juga profil pelajar Pancasila, atau dalam bahasa kita Mapalus. Pembelajar memiliki semangat kerja keras, pembelajar mengaplikasikan semangat saling memperbaiki, saling menyayangi, dan saling mengasuh, atau dalam bahasa lokalnya. Lalu pembelajar membuat proyek peduli lingkungan hidup, bagian dari solidaritas, keutamaannya gotong royong, indikator atau praksis moralnya seperti ini. Lalu ini bisa indikator-indikator atau praksis moral itu bisa banyak sekali, silahkan Bapak Ibu menggali berdasarkan hasil riset dari naskah akademik Bapak Ibu semuanya. Lalu berkebinekaan global dalam nilai inti solidaritas, keutamaan berkebinekaan global, ini profil pelajar Pancasila juga. Pembelajar menghidupi kebersamaan dalam persatuan atau sansio te sampate pate. Pembelajar berani tampil dalam upacara-upacara kegiatan kemasyarakatan. Pembelajar menerapkan bahasa lokal di hari Senin dan Rabu, misalnya kalau tidak dalam pembelajaran kelas itu bisa di luar jajan atau apa itu ya, bisa menerapkan bahasa lokal. Jadi tidak hanya diajarkan di salah satu materi muatan lokal semata. Atau pembelajar berbahasa Inggris setiap hari Jumat. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa hari Jumat itu hari kerja bakti, kerja bakti conversation-nya pakai bahasa Inggris. Lalu pembelajar saling memberi selamat pada hari raya antaragama, itu kebinekaan global. Atau ini Santo Rafael ya, Santo Bu Heni Tayu tadi, bermental penyembuh, itu roh atau keutamaan dari malaikat Rafael, bermental penyembuh. Pembelajar mampu mengapresiasi diri dan teman. Saatnya kita memang kompetitif, tetapi kompetitifnya yang sehat gitu ya. Ini bisa memuji. Sekarang itu kan sulit orang untuk memuji yang lain. Lalu pembelajar mampu meminta maaf atau memaafkan, baik memaafkan diri sendiri atau memaafkan teman lain. Lalu yang Teresia tadi, berjiwa misioner, yakni pembelajar melakukan pekerjaan sederhana dengan cinta yang luar biasa. Pembelajar mempunyai kemampuan literasi digital, ini yang profil pembelajaran abad 21 yang kita kehendaki bersama.
paham literasi digital, melek literasi digital, dan bisa menggunakan sarana prasarana teknologi untuk mewartakan kabar gembira, entah itu dalam jaring-jaring sosial atau dimanapun, ya, media sosial, jaring-jaring sosial atau dimanapun bisa mewartakan kabar gembira. Begitu antara nilai, keutamaan, dan apa yang menjadi kata kerja operasional kita, praksis moral atau karakter-karakter dasar atau bagaimana itu. Nanti kita bahasakan ini yang kita teladankan. Oleh karenanya ketika tadi Ibu Veronica dari Siti Fatimah mengutarakan guru perlu untuk terus maju lebih dahulu, silakan Ibu kita pelajari bersama, perdalam bersama. Kita akan maju bersama-sama dengan para guru untuk pertama kali menjadi teladan, meneladankan nilai-nilai yang kita yakini itu benar dan yakini itu baik. Ya, terima kasih untuk kejelasan dari bagaimana kita nantinya akan membuat kurikulum unggul berbasis nilai, baik itu nilai spiritual maupun nilai keutamaan-keutamaan kebudayaan dan lain-lain. Begitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu Lili. Terima kasih Mas Hendy. Mohon maaf karena barusan hujan keras sekali, jadi suara semakin tidak terdengar dengan jelas dari di kami ya, Mas. Jadi penguatan tadi berupa indikator dari nilai-nilai inti yang sudah Mas Hendy sampaikan akan kami buat sedemikian baik lagi, karena yang dimintakan harus memilah naskah akademik dan mana kurikulum unggulnya. Jadi menjadi PR buat kami sebagai di coaching klinik nanti, kami akan lebih memfokuskan. Kami harus membuat naskah akademik yang komplit dan kuat. Baik, untuk selanjutnya memohon Pak Heri untuk melanjutkan apa yang sudah Pak Heri sampaikan sebelum 3 sekolah tadi. Oh, Silakan Pak Heri. menagih hutang ya Bu ya. Menagih hutang. Ya, saya lanjutkan yang tadi. Apa yang disampaikan Mas Hendy tadi itu kalau mau dibuat kolomnya menjadi seperti ini. Jadi ini langkah keempat di dalam membuat dokumen kurikulum unggul. Kurikulum unggul sekolah kita bisa kita beri nama terserah, sembarang gitu. Bisa kurikulum bersahabat, kurikulum babon angkrem, kurikulum pen. Tergantung kita mau memberi nama apa yang eye catching gitu. Enak di mata. Nah, kemudian struktur mata pelajaran, terminologinya, karena ini sebuah keteladanan dan pendekatannya sikap, maka struktur mata pelajaran, nama mata pelajaran kita ganti dengan nama teladan. Nah, begini. Kita mempunyai core value. Ini saya contohkan di YPL. Core value-nya ada 6. Kalau di Manado, core value-nya ada 3. Kemudian keutamaan-keutamaannya sesuai dengan Santo Santa Pelindung. Tadi sudah banyak disebutkan. Terus keutamaan dari budaya. Budaya itu bisa sistem berpikir, olah rasa, tindakan, produk seni, tari, musik, dan sebagainya. Filosofinya apa? Itu menjadi keutamaan yang mau kita tanamkan di anak-anak. Kemudian profil pelajar Pancasila. Terus tujuan utamanya di standar kompetensi lulusan. Begitu ya, misalkan nilai adalah Allah adalah kasih.
Ini keutamaannya apa? Seperti yang tadi dijelaskan Mas Hendy kan ada keutamaan itu setelah nilai. Keutamaannya apa? Kemudian keutamaan budaya yang mau kita garap di situ apa? Profil pelajar Pancasilanya apa? Ini langkah keempat di mendesain kurikulum kita ya. Kemudian devosi pada Bunda Maria dan seterusnya. Nah, kemudian baru di sini, ini saya pindah aja. Kita menentukan kompetensi dasar dan indikator. Kalau tadi Mas Hendy dari keutamaan langsung ke indikator ya. Tapi kita coba core value Allah adalah kasih. Ini kan sama seperti yang dulu pernah saya jelaskan ya. Keutamaannya di sini diisi apa? Kemudian budaya yang mau diangkat, keutamaannya apa? Ini produk budayanya adalah warak ngendok. Filosofi di warak ngendok itu apa? Digali di situ. Itu menjadi keutamaan yang akan kita masukkan. Terus profil pelajar Pancasilanya misalkan gotong royong. Gotong royong. Nah, aspek yang mau ditanamkan di aspek kognitif, afektif, psikomotorik, kompetensi dasarnya apa di sini masukkan. Indikatornya baru diisi. Sebanyak mungkin indikatornya. Istilah profil pelajar Pancasila, aspek kompetensi dasar, indikator, tentunya Bapak Ibu semuanya paham ya. Tinggal bagaimana kita jeli untuk memasukkan atau merumuskan kompetensi dasar, merumuskan indikatornya. Nah, ini yang nanti tertuang di naskah atau dokumen kurikulum unggul kita di struktur teladan tadi atau struktur mata pelajaran. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada, saya kirimkan deh ini ke kolom chat. Kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Standar kompetensi kan ada kompetensi inti itu ya. Ada 4. Spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritual, sosial itu sudah masuk di core value, keutamaan, budaya yang mau kita tanamkan. Kan sudah match dengan apa yang dimaui oleh pemerintah, sudah sama. Begitu. Begitu kira-kira Bu Lili, ini segera saya kirim untuk contoh ya. Untuk contoh apa yang saya jelaskan tadi saya kirimkan ke kolom chat. Terima kasih banyak Bu Lili, selamat siang. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Mari Bu Lili, masih hujan Pak Bu? Iya, iya Pak, semakin keras hujannya. Oh. Jadi ada hal-hal penting utama yang tidak terdengar Pak. Ya, Saya sementara mencari headset sih, tapi pasti teman-teman di Manado mendengar dengan baik. Ibu Ike, kira-kira saya mau tahu apakah di sana hujan juga, Ibu Ike? Tidak apa-apa Bu, nanti dilihat ulang lagi saja rekaman di YouTube-nya Bu. Iya, baik. Ada. Ya, baik, kami akan melihat kembali di rekaman YouTube-nya. Tapi ada poin-poin inti yang sudah Bapak sampaikan, Mas Hendy, Adi sebelumnya, tentunya akan menjadi penyemangat kami untuk membuat
tagihan naskah akademik dan naskah kurikulum nanti. Ini turun jam Seperti buka sampai penyampaian bahwa kami harus lebih memilah mana ya yang tadi masih tergabung, tercampur, dan tugas kami di coaching klinik harus lebih mengarahkan mana naskah akademiknya, mana yang akan disiapkan untuk kurikulum unggulnya. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Mungkin sudah lewat over dari waktu yang diberikan. Ibu Ike mau bertanya katanya. Masih bisa diberikan waktunya? Bisa, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan untuk pertemuan group discussion berikut, apakah kami harus mendesain kurikulum unggul yang berbasis pada nilai-nilai dan budaya, berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya sekolah? Apakah itu yang harus kami rancang? Karena nanti pada discussion nanti masih bingung, taruh lagi yang profil sekolah atau apa-apa. Apakah kami harus fokus ke mendesain kurikulum unggul? Supaya jelas apa yang harus kami buat. Terima kasih. Saya jawab ya Bu ya. Untuk sampai di FGD 2 tahap 1 mungkin lebih baik fokus ke naskah akademik dulu, Bu. Iya, naskah. Gitu ya. Naskah akademik, nanti kalau Ibu sudah bisa membuat naskah akademiknya, cepat kok, Bu. Nanti untuk mendesain kurikulum unggulnya itu cepat, karena sudah kelihatan di tadi yang Ibu tampilkan itu. Jadi fokus dulu di naskah akademik. Begitu ya, Bu ya. Ya, Bu Lili ya. Iya. Di coaching di naskah akademik. Soalnya begini Pak, kami mau belajar lagi, mencari landasan teori-teori yang mesti cari buku di mana-mana ya. Ini yang menjadi harus berdarah-darah. Seperti Bu. Biar semakin putih angsanya. Angsa putih berdarah. Mungkin sebelum penutup Bu, ada kata-kata mutiara dari dan peneduh dari Bapak implementasi program kami, Bapak Adi. Ada, kami itu menghamba pada Pak Adi, Bu. Jadi, My Lord Adi Wirato, kami persilahkan My Lord. My love juga. Baik, tiga kalimat saja Ibu Lili dan Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan Mas Hendy dan Pak Heri, bahwa kita harus memasukkan masing-masing adalah kekasan pedagogi unit sekolah masing-masing, kekasan pedagogi yayasan kita, yaitu dalam hal ini Yayasan Keuskupan Manado, kemudian kekasan pedagogi Santo Santa Pelindung sekolah kita. 3 hal ini harus masuk di naskah akademik dan nanti pengembangan kurikulum. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sangat menyentuh hati. Cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang bikin pusing. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Cuma narasumber bertiga yang bikin makin pusing. Tapi mudah-mudahan dengan mengalirnya waktu yang diberikan, kami akan berupaya untuk membuat naskah akademik sebelum kami bisa membuat kurikulum unggul dari sekolah kami masing-masing. Ya, terima kasih banyak tentunya dari kami untuk para narasumber yang hebat, Pak Heri, Mas Hendy, Pak Adi, dan teman-teman kepala sekolah, instruktur sekolah yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Tentu harapan kami tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat untuk menghasilkan sebuah naskah akademi yang kuat seperti kata Mas Hendy tadi. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Baik, kami serahkan kembali kepada MC yang cantik. Oke, terima kasih Bu Lili. Bu Nika, disilakan Bu Nika. Iya, terima kasih Bu Lili atas pendampingan diskusinya dalam FGD hari ini. Terima kasih para narasumber kita, Pak Adi, Pak
Heri, Pak Ya, Hendy yang luar biasa Mbak semangatnya Nika. sampai ke Manado ya. Iya. Luar biasa. Ikut enggak, Bu? Ikut kemana? Ikut ke Manado. Oh gitu loh. Masih pandemi ya. Saya di sini aja. Yang penting bisa merasakan kedekatan kita di dalam ruang virtual ini, Cie. Iya. Oh, Pandemi tidak membatasi relasi loh. iya, tapi hati kita selalu dekat walaupun jauh gitu ya. Waduh. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung dari pagi sampai siang hari ini. Untuk semangat kita, kita salurkan dengan yel-yel sekali ya. Boleh? Silakan open mic semua, open kamera. Luper, Salurkan. luper. Wah. Kita salurkan semangat kita dengan yel-yel. Mika nanti bisa kan ada yel-yel juga dari YPK. Oh, boleh. Oh, ya. Nanti Itu bisa kita ya. boleh. Nanti akan dipandu oleh Ibu Ike. Oh, Ibu Ike. Oke, Bentar, nanti sesudah. siap. Ya. Nih, karena di dalam ruang virtual ini ada yang penciptanya langsung. Gimana kalau penciptanya yang langsung memimpin kita? Pak Adi dipersilahkan. Pencipta My love, lagu. silahkan, my lord. Silahkan. My love-nya Pak Hendy. Baik. Gimana ini? Kita sama-sama jawab ya. Ya, harus dengan semangat ya. Mana ini Pak Adi? YPK KM. Belum Bu Ike. Belum Ike. Nanti Pak Adi sesudah. gimana ini kok menghilang? nanti Luber dulu. Oke, sesudah ini berarti Bu Ike ya. Oke, yuk Pak Adi. Luper 1, 2, 3. Luper, 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 luper. literasi. Unggul berkarakter. Yes, Yes. Yes. Oke, suaranya sekarang kurang Bu mantap Ike. sekali lagi, Pak Adi. Oke. Sekali lagi. Ya. 3, 2, 1 and 2 and 1. Wah, siap. Luper, literasi unggul karakter. Yes. Yes. Oke, Oke, terima kasih Pak Bu Adi. Ike, silakan. Yuk, silakan Bu Ike. Sekarang Ibu Ike. 1, 2, 3. YPKKM. Yes. POP. Oke. Oke, Luber. Literasi unggul berkarakter. Luar biasa. luar biasa. Ore. Oke. Nona-nona ini semacam arisan ya. Semangat arisan. Arisan. Ya kemarin arisannya belum kumpul ya. Belum muncul ya. Selesai. Nanti selesai Pak. Arisannya Ya. nanti dibagikan. Ke Arisan dan Pak Heri, Caca-Caca itu Pak Hendy kemarin. nanti dibagikan arisannya. Pak Hendy kalau mau ikut arisan juga boleh kok. Karena ada arisan bapak-bapak juga ya. Makanya bapak-bapak sudah memberikan arisan pengetahuan yang begitu luar biasa. Woi, Nanti sebentar kami luar memberikan lagi arisan kepada bapak-bapak luar biasa. Naskah akademiknya Bu Ike. Ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita tutup sesi FGD hari ini dengan berdoa. Saya menawarkan siapa yang akan memimpin doa daripada saya menunjuk. Persilahkan. Siapa yang akan mau memimpin doa siang hari ini? Kok diem semua? Aduh. Tunjuk saja. Saya Bu Layar. Siapa? Bu Mary. Oh, Bu Mary lagi. Oke, silahkan Bu Mary. Pembuka dan penutup. Ya, baiklah Bapak Ibu, para narasumber, moderator dan fasilitator, terlebih khusus para kepala sekolah dan para instruktur yang pada kesempatan ini boleh menyelesaikan kegiatan kita meskipun lewat Zoom, dan saat ini kita akan berpisah dari Zoom ini dan kita mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kita selanjutnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan ini di mana kami boleh bertemu satu sama lain lewat Zoom dan membicarakan banyak hal demi perkembangan sekolah kami yang kami cintai. Banyak pengetahuan, ilmu yang kami boleh dapatkan hari ini dari para narasumber. Untuk itu kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati para narasumber kami yang hari ini banyak memberikan kami ilmu untuk kami pakai, gunakan di dalam kami menyusun kurikulum sekolah kami di sekolah kami masing-masing. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati para narasumber dalam tugas dan pelayanan mereka setiap hari. Juga untuk kami semua, kiranya Engkau memberkati, menyertai di dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai wakil kepala sekolah, di dalam kami menjalankan tugas-tugas kami di sekolah kami yang kami cintai. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kiranya Engkau berkenan, kami pun boleh bertemu di lain waktu. Dan itu semua kiranya atas perkenanan dari Tuhan sendiri. Ampun segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mary, terima kasih para narasumber, terima kasih Bu Lili atas kebersamaannya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita nyanyi bersama sambil keluar dari. Halo, kok kita nyanyi sambil keluar? Maksudnya mengiringi perpisahan kita pada siang hari ini. Perpisahan, jangan toh. Perpisahan di ruang virtual, tapi tetap hatinya tetap menyatu. Oke, bisa pulang Pak Eri, ada sisa 2. Cepat sembuh ya Bu. Semuanya. Sampai nanti. Oleh era. Lagu-lagu. Izin. Pak Iri kalau mau nyanyi silahkan. Oh. Jol dabu-dabu kapala ikan Nona Paskaran hidup sendiri di negeri orang. Setengah kapan kita ke sana? Cari makan. Di sana setengah mati cari makan sendiri, Bapak. Akademi. Mary itu suka nyanyi buat tampaknya ya. Besok Bu Beni itu ya Bu, duet sama Pak Heri ya Bu. Pulang biar busu-busu itu kamu sendiri.
kang batata ubi kayu rubus di balangan colo dabu-dabu kapala ikan roa nona pas sekarang hidup sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Saya akan tutup ruang virtual ini dari sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat siang. Sendiri.